Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Hairul. Kali ini saya akan mereview satu film yang berjudul Marnie The Story of Wewe Gombel. Film ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata urban legend tentang Wewe Gombel. Film yang sudah tayang pada tanggal 20 Juni 2024 ini dan diproduksi oleh RA Picture yang bekerja sama dengan Shen Entertainment dan Legacy Picture dan disutradarai oleh Billy Christian dan dibintangi oleh aktor dan aktris ternama tanah air Indonesia seperti Ismi Melinda yang bakal berperan sebagai Wewe Gombel dan Hanan Al-Rashid, Amanda Ribgi, Atal Barakban, Reza Hilman, Frisly Herlin, dan Sarefa Danis, serta berbagai aktor dan aktris lainnya yang bakal membintangi film ini. Film Marnie The Story of Wewe Gombel membawa kita pada petualangan menegangkan Rahayu yang diperankan oleh Hanan Al-Rashid sebagai ibu dan kedua anaknya yang bernama Anissa yang diperankan oleh Amanda Ribgi dan Aan yang diperankan oleh Atar Barakban sebagai anak yang memiliki kebutuhan khusus. Keputusan mereka untuk pindah ke sebuah desa terpencil membawa mereka ke dalam pusaran kejadian kelam yang tak terduga oleh mereka. Awalnya kehidupan di desa baru terlihat biasa-biasa saja bagi mereka. Akan tetapi kebahagiaan mereka sirna seketika saat Aan diculik oleh Wewe Gombel. Sosok hantu wanita yang melegenda di desa tersebut. Bagi masyarakat Indonesia, Wewe Gombel digambarkan sebagai hantu perempuan berambut panjang, berpayudara besar dan gemar menculik anak-anak menjelang maghrib. Di balik teror Wewe Gombel, akhirnya terungkap kisah tragis Marnie yang diperankan oleh Ismi Melinda, seorang penjual jamu yang menjadi korban kekejaman dan dikucilkan dari desa. Ketidakadilan yang dialaminya selama bertahun-tahun membuatnya menjelma menjadi Wewe Gombel, arwah pendendam yang menghantui desa. Keluarga Rahayu pun terjebak dalam misteri kelam desa tersebut. Anissa bertekad untuk menyelamatkan adiknya yang bernama Aan dari cengkraman Wewe Gombel. Perjalanannya menguak asal-usul Wewe Gombel dan membawanya pada kenyataan pahit tentang balas dendam dan pencarian keadilan. Film Marnie The Story of Wewe Gombel bukan hanya sekedar film horor biasa. Film ini akan memadukan unsur horor, aksi, dan drama yang dikemas dengan visual yang mencekam dan cerita yang penuh misteri. Film ini mengajak penonton untuk menyelami sisi kelam legenda Wewe Gombel dan merenungkan tentang makna keadilan dan balas dendam. Baiklah, tanpa lama-lama langsung kita masuk aja ke alur ceritanya. Awal cerita memperlihatkan pada saat itu Marnie sedang diarak dan akan digantung oleh warga. Ia pun pada saat sebelum digantung berkata kepada seluruh warga di sana, dan ia bersumpah, kalian semua akan merasakan apa yang saya rasakan. Pada saat itu ternyata Marnie memiliki seorang anak yang telah digendong oleh seorang nenek. Pada saat itu Marnie langsung digantung di atas pohon besar. Adegan pun berpindah kepada keluarga Rahayu yang baru saja pindah ke desa dengan menggunakan mobil. Pada saat itu mobil yang dinaiki mereka mogok di pinggir jalan. Datanglah seorang Pak Lurah kampung menghampiri Bu Rahayu dan keluarganya. Ternyata Pak Lurah itu bernama Pak Badri. Pak Badri merupakan seorang yang memiliki rumah yang akan disewa oleh keluarga Rahayu. Nasib baik datang kepada mereka. Mereka pun langsung naik ke mobil Pak Badri untuk langsung diantar ke rumah Pak Badri yang sudah lama tidak ditinggali oleh keluarga Pak Badri. Seketika mereka masuk ke dalam rumah, terlihat di setiap sudut ruangan dan rumah, bahkan di depan rumah itu banyak sekali jimat yang digantung. Jimat itu menggambarkan wanita yang sedang digantung dengan tali. Ternyata alasan keluarga Rahayu pada saat itu pindah ke kampung karena Ibu Rahayu ini terlilit hutang tagihan kartu kredit yang sangat besar.
Ibu Rahayu, Nisa, dan Aan berniat tinggal di sana sampai Ibu Rahayu bisa melunasi hutang tagihan kartu kredit tersebut. Adegan pun berpindah kepada Nisa dan Aan yang pada saat itu ingin pergi ke warung. Pada saat itu Nisa dan Aan diganggu oleh 4 orang preman kampung di sana. Tak terima dengan perbuatan preman kampung itu, Nisa pun melawan dan mencaci maki seluruh preman itu. Namun apalah daya, Nisa pada saat itu tidak mampu melawan keempat preman itu. Namun nasib baik lagi menghampiri Nisa dan adiknya. Mereka pun dibantu oleh Tama, anak pemuda yang baik hati dan soleh. Serta Tama ini adalah anak Pak Lurah. Adegan pun berpindah, setiap rumah warga desa memasang semua jimat di rumahnya. Adegan pun berpindah ke rumah Bu Rahayu. Bu Rahayu pada saat itu yang melihat jimat-jimat yang tergantung di rumah itu, ia pun membakar semua jimat yang dipasang di rumah itu. Pada saat itu Aan diganggu dengan sosok perempuan yang berada di luar rumah. Ibu Rahayu adalah ibu yang sangat cuek dengan Aan, karena Aan adalah anak yang berkebutuhan khusus. Pada saat itu Nisa yang sedang ingin pergi ke rumah Tama tidak sengaja melihat ODGJ bernama Irma yang sedang diganggu oleh keempat preman kampung itu. Pada saat itu Anissa yang ingin langsung saja membantu Irma karena dia tidak tega melihat Irma. Irma adalah seorang OGDJ yang diperankan oleh Sarefa Denis. Pada saat hendak pergi ke rumah Tama, Anissa tanpa sengaja melewati pohon besar tempat Marni pada saat adegan awal itu digantung. Pada saat itu ia merasakan ada seseorang yang memanggil-manggil namanya. Sesaat ia ingin menyentuh pohon itu, Irma pun datang dan menghalanginya. Nisa yang pada saat itu menyangka Irma akan mengganggunya, ia pun memukul badan Irma. Akhirnya Tama pun datang dan melerai pertengkaran Nisa dan Irma. Tama pun menceritakan bahwa Irma adalah OGDJ. Pada saat itu Irma beruntung, ia masih bisa pulang pada saat dia diculik oleh Wewe Gombel. Nisa pun berkata niat dan tujuannya untuk menemui Tama adalah ingin meminta Tama mengantarkannya ke kota untuk membeli tinta print. Pada saat Nisa pergi ke kota, hal yang tak terduga terjadi kepada Aan. Pada saat itu Aan merusak desain ibu. Lalu Aan pun dihukum oleh ibu tidak boleh masuk ke dalam rumah. Sesampainya Nisa dari kota, ibu pun memarahinya karena ia terlalu lama membeli tinta print. Pada saat itu Aan pun masih dihukum oleh ibu untuk tidak boleh masuk ke rumah. Nisa pun berkata kepada Aan untuk tetap di luar rumah, jangan kemana-mana, karena ia ingin memasak untuk makan malam. Saat Aan sedang bermain di luar rumah, terlihat sosok hantu Mirna mengintai Aan dari pohon besar. Pada saat itu, tukang kurir datang untuk mengambil barang yang akan dikirim oleh ibu. Pada saat itu, Nisa melihat Aan sudah tidak ada lagi di luar rumah. Nisa pun berkata kepada bapak itu apakah ia melihat anak kecil tadi. Bapak itu pun berkata dari awal dia datang tidak ada anak kecil di luar rumah ini. Ternyata pada saat itu Aan telah diculik oleh hantu Wewe Gombel Mirna. Nisa pun mencari sampai menjerit dan menangis di seluruh desa itu, namun hasil berkata lain, Aan tetap tidak bisa ditemukan. Pada saat itu cerita flashback kepada sosok Marni. Ternyata pada saat itu Marni adalah seorang penjual jamu gendong. Marni dikenal orang adalah sosok yang cantik, ayu, anggun, seksi, dan bohai. Pada saat selesai menjual jamunya, pada saat itu Marni ingin pulang ke rumah. Naas untuk Marni, ia diganggu oleh keempat pemuda desa. Mungkin mereka itu adalah preman pada saat itu. Ia pun diperkaos oleh 4 pemuda desa itu. Marni pun setelah diperkaos oleh keempat pemuda itu, ia pun hamil dan menjadi gila.
karena ia tidak bisa menerima dan tidak sanggup menampung beban yang selama ini dia alami atas penyiksaan yang dia alami. Adegan lain pun memperlihatkan pada saat itu Marnie sedang melahirkan di bawah pohon besar sendirian. Pada saat itu pun Marnie dengan hati yang sangat marah, ia membalas dendam dengan membunuh salah satu dari 4 preman itu. Salah satu dari teman itu pun datang ke rumah temannya yang pada saat itu telah dibunuh oleh Marnie. Betapa terkejutnya ia melihat temannya sudah mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Ia pun tanpa ragu dan langsung menunjuk dan menduga bahwa yang membunuh temannya itu adalah Marnie. Pada saat itu, seorang perempuan parubaya menemui Marnie dengan salah satu asistennya. Ia ingin meminta Marnie agar menyerahkan anaknya kepada dia karena dia menganggap Marnie tidak akan bisa mengurus anak itu. Pada saat itu, teman orang yang dibunuh oleh Marnie itu datang dan mengumpulkan semua warga. Ia langsung menghakimi Marnie dan langsung pada saat itu Marnie diarak oleh seluruh warga. Ia pun diarak dengan cara yang sangat menyedihkan, dengan cara ditelanjangi dan digeret ramai-ramai. Itu benar-benar film yang sangat mengandung bawang juga, teman-teman. Itulah awal cerita, awal mulainya terjadinya Wewe Gombel Marnie. Adegan pun berpindah kepada Aan yang pada saat itu dicari oleh Ibu Anissa dan seluruh warga di sana dengan cara menabuh panci dan membuat suara keributan agar Aan dapat dikembalikan oleh Wewe Gombel Marnie. Walaupun Aan telah berusaha dicari oleh warga dengan cara memutarkan desa sebanyak 7 kali, namun Aan tidak kunjung ditemukan juga. Pada saat itu Anissa pun pingsan. Di saat pingsan, Anissa melihat Aan sedang disusui oleh Wewe Gombel Marnie. Itu benar-benar cerita yang benar-benar creepy. Pada saat itu, waktu sudah dilewati oleh Anissa dan ibunya berhari-hari bahkan berbulan-bulan. 4 bulan dengan terjadinya kehilangan Aan, namun Aan tidak kunjung ditemukan juga. Nisa pun pada saat itu mendatangi pohon besar yang disinyalir adalah tempat Wewe Gombel Marnie bersembunyi. Ia pun bersumpah dan berjanji kepada Marnie jika ia mengembalikan Aan, ia akan menuruti apa yang Marnie mau. Seketika atas perjanjian Nisa, Marnie pun pulang ke rumah dengan keadaan yang sehat. Pada saat itu, Aan didoai oleh Tama dan bapaknya. Tama pada saat itu tidak merasakan apa-apa dalam diri Aan, namun dia tidak yakin bahwa Aan pulang dengan hal yang wajar. Ia meyakini bahwa Aan pulang pasti ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Adegan pun berpindah kepada Nisa. Ternyata pada saat setelah Aan pulang ke rumahnya, Anissa berubah 180 derajat. Di awal sikapnya yang begitu kalem, lembut, dan penyayang. Di adegan-adegan berikutnya, Anissa ini akan berubah menjadi orang yang sangat garang, sangar, dan pemarah. Apakah penyebab Anissa ini menjadi seperti ini? Apakah berkat perjanjian dia dengan Wewe Gombel Marnie? Fakta menarik film Marnie The Story of Wewe Gombel ini, sebelum kalian menonton film ini ke bioskop, kalian harus tahu fakta-fakta unik tentang film ini. Yang pertama, film ini hadir dengan sentuhan laga. Film Marnie The Story of Wewe Gombel memadukan unsur horor yang menegangkan dengan adegan aksi laga yang seru. Perpaduan ini membuat pengalaman baru kalian menonton film horor dengan aksi-aksi hebat para pemainnya. Hadirkan legenda Wewe Gombel. Film ini mengangkat legenda Wewe Gombel, hantu wanita yang populer dalam cerita rakyat Jawa. Legenda ini diceritakan kembali dengan sentuhan yang sangat modern dan lebih kelam, memberikan interpretasi baru tentang karakter Wewe Gombel. Film ini pun akan menyaksikan
kelamnya kisah tragis pada Marni. Di balik legenda Wewe Gombel yang menyeramkan, terdapat kisah tragis Marni, seorang wanita yang menjadi korban perlakuan tidak adil dan dendam. Film ini juga mengeksplorasi sisi kemanusiaan Marni dan alasan di balik tindakannya yang mengerikan. Pesan moral dalam film Marni The Story of Wewe Gombel tidak hanya menghadirkan teror dan ketegangan, akan tetapi juga mengandung pesan moral tentang pentingnya keadilan, kasih sayang, dan kekuatan untuk melawan penindasan. Wewe Gombel atau juga disebut kolong wewe adalah sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak. Namun, sosok kolong wewe ini tidak akan mencelakai anak-anak yang ia culik. Anak yang diculiknya biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan kurang kasih sayang atau diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel biasanya digambarkan dengan sosok wanita tua, keriput, dengan payudara yang terlihat panjang dan menggantung. Baiklah, sampai di sini dulu cerita saya. Untuk kalian yang mau menyaksikan Marni The Story of Wewe Gombel, jangan lupa saksikan di seluruh bioskop kesayangan Anda karena dia sudah tayang pada tanggal 27 Juni ini. Untuk kalian jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Berikan komentar terbaik kalian di kolom komentar saya. Apa yang kurang dari video saya, apa yang harus saya perbaiki. Untuk kalian semua yang udah nonton video ini, terima kasih banyak. Saya akan kembali dengan video-video berikutnya. Terima kasih.